Shalom, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah utama Minggu tanggal 15 November 2020 dengan tema Tanda Anak-anak Allah dan subtema Menikmati Shalom Allah, diambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 7. Kita memasuki saat teduh. Marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Jemaat diam sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk berdiri menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan nyanyian kidung jemaat nomor 7 bait yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Amin. Jemaat duduk. Nats pembimbing. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 berikut, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita aminkan bersama dengan kembali menyanyi dari kidung jemaat nomor 7 bait yang keempat. Persekutuan
kasih, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengakui dosa kita. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tidak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami, demi Yesus Kristus, penebus dosa kami mohon. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 25, bait yang pertama, Ya Allahku di Cahya-Mu. Berita anugerah, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam kitab Matius 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita sambut
berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bersama-sama menyanyikan kidung jemaat, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, bait yang pertama. Kecil semua sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Kitab Bilangan 18 ayat 29 sebagai berikut. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi bersama-sama dari kidung jemaat, Tuhan Pencipta Semesta, bait yang pertama. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama membawa persembahan dalam doa kita bersama. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan kehidupan iman percaya kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati, pikiran roh kita dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 66 di gunung dan di lurah. Saudara, kita berdoa. Terpuji Allah Bapa yang baik, yang luar biasa, yang ajaib, yang selalu mengiringi jalan-jalan hidup kami, yang membela perkara-perkara hidup kami, yang selalu membukakan pintu-pintu yang tertutup, meratakan jalan-jalan yang bergelombang. Bapa, hari ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berikan nasihat mereka Tuhan, dan siapkan hati pikiran roh mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Bapa lewat mulut bibir hamba-Mu ini. Dan semua kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bapa, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu siap menabur kuasa firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara, kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1-7, saudara-saudara. Saya bacakan saja. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasuk-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Shalom. Baik saudara, di judulnya adalah menikmati shalomnya Tuhan, shalomnya Allah. Ya. Allah kemudian apa itu shalom? Ya, shalom itu yang sering kita ucapkan tuh artinya damai, damai sejahtera. Ya, dan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-27 tadi udah kita bacakan sebenarnya. Demikian Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang berjumpa, bersekutu intim dengan Tuhan pasti akan mengalami shalom. Tetapi sebaliknya, anak-anak Tuhan yang tidak bersekutu dengan Tuhan belum tentu memiliki shalom. Ya, karena shalom itu adalah juga tanda sebagai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengalami shalom biasanya orang-orang yang giat mencari Tuhan, orang-orang yang giat untuk memanggil Tuhan, giat untuk berdoa, giat untuk baca Alkitab, giat untuk menyembah, giat untuk melayani. Isinya, pikirannya diisi oleh firman, hatinya diisi oleh firman. Biasanya dia akan mengalami shalom yang tidak pernah berhenti. Ya. Nah, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami shalom. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, panduannya adalah firman Tuhan, bukan keinginannya, bukan pendapatnya, pendapat kelompok tidak, tapi pendapat firman bagaimana. Ya, dan biasanya orang-orang yang berpegang pada firman, dia akan makin lama makin mengalahkan kedagingannya. Karena rohnya makin bertumbuh, rohnya makin besar, dia makin takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kondisi bangsa Israel ya di zaman hakim-hakim, kalau hakim mati gitu ya, nggak ada, wah mereka mulai liar nih saudara, mulai cari ilmu-ilmu, ya, menyembah berhala, ikut dewa-dewa sekitar mereka, tradisi-tradisi yang ada di sekitar Kanaan, ya. Nah, itu yang terjadi saudara. Mungkin juga mereka belajar mantra, ya, belajar ini dan itu sebagainya, ya, menyembah berhala dan tidak lagi merenungkan dan memperkatakan dan melakukan firman Tuhan atau Taurat Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Musa. Itu yang seringkali terjadi gitu. Nah, itu juga seperti itu saudara. Waktu Ehud mati, pemimpin mereka mulai liar. Nah, sampailah akhirnya nanti Deborah itu muncul gitu, ya. Nah, saudara-saudara, akhirnya Tuhan menyerahkan, Tuhan menghukum bangsanya sendiri, menyerahkan kepada Yabin, ya, raja Kanaan dengan panglima namanya tadi Sisera. Wow, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi belum tentu saudara-saudara milik Tuhan itu selalu enak. Kalau memang Tuhan disakiti, kadang-kadang dia pakai bangsa lain untuk menghukum kita. Ya, maka kita nggak boleh menyakiti hati Tuhan, saudara. Kita harus selalu menyenangkan Tuhan setiap hari. Ya, saya selalu ingat lagu itu ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, ya. Intinya senangkan Tuhan, dan senangkan Tuhan. Dan itu indah saudara, ya. Waktu Tuhan disenangkan pasti kita akan disenangkan. Waktu Tuhan kita senangkan pasti kita akan diberkati. Waktu Tuhan kita senangkan pasti jalan keluar akan diberikan. Kekuatan roh akan terjadi dan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana akhirnya tadi saya katakan Allah menghukum Israel lewat Sisera tadi. Dan mereka saudara punya 900 kereta besi. Jadi kalau dihitung secara matematika Israel nggak bakal bisa menang. Ya, apalagi dia lagi dijajah gitu kan. Secara psikologis, secara mental mereka udah down, ya. Dan dijajahnya lama, 20 tahun dijajah dengan keras.
Ini membuat mereka menderita sekali, ya. Mereka merasa tertindas dan kehilangan damai. Karena apa? Misalnya mereka mau panen, mereka ambil hasil panen semua. Jadi mereka nggak punya apa-apa. Mereka sangat tertekan, mereka sangat depresi. Kenapa saudara? Karena mereka berzinah secara roh. Dia meninggalkan Tauratnya Tuhan. Dia meninggalkan hukum-hukumnya Tuhan. Maka saudara, banyak juga orang Kristen hidupnya amburadul, berantakan. Karena apa? Tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Tidak merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tapi hikmatnya sendiri yang dikembangkan. Gak bisa saudara. Pasti akan hancur, tinggal nungguin waktu saja. Itu orang sombong saudara-saudara. Tapi orang yang rendah hati gak berani dia bertindak sendiri tanpa tuntunan firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun menjadi suatu keuntungan karena Israel masih sadar, ya. Ayat yang ketiga, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Akhirnya mereka merendahkan hati dan berdoa. Akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk minta ditolong. Nah saudara, ini menjadi suatu keuntungan. Nah banyak orang udah babak belur saudara, udah dapat hukuman, cambukan, ya, kutuk bukan hanya dari Tuhan, dari setan kutukin dia juga karena dia hidup dengan setan, ya. Itu masih degil. Nah berbahagialah kita orang-orang yang punya kepekaan. Ketika Tuhan templak kita, ketika Tuhan tegur kita, kita buru-buru sadar. Nah ini orang berhikmat. Kita mungkin kadang-kadang juga bukan menyembah berhala, tapi kita punya kesalahan dalam berpikir, dalam hati, dalam perkataan, tingkah laku. Tapi waktu Tuhan tegur, kita baru sadar, oh iya, saya sebenarnya salah, minta ampun. Nah ini yang perlu saudara. Terus memperbaiki diri, terus sadar diri atas segala kelemahan kita. Dan Israel mengalami seperti itu, ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, mereka sangat tertekan oleh Yabin, raja Kanaan, dan Sisera. Kemudian saudara-saudara, mereka mulai sadar, iya ya, dulu waktu bangsa Mesir, bangsa kami Kanaan, Israel keluar dari Mesir masuk Kanaan, semua bangsa-bangsa dikalahkan. Mereka sadar dulu Allah begitu hebat berperang, mengalahkan semua bangsa-bangsa Kanaan dalam pimpinan Yosua. Mereka mulai merenungkan, ya. Dan akhirnya mereka mengangkat Allah untuk menjadi penolong, untuk keluar dari tekanan Sisera, ya, atau juga raja Kanaan Yabin, ya. Dan mereka mulai berdoa. Nah ini saudara-saudara, ya, kita juga gitu saudara. Ketika kita punya masalah, tertekan, kita bertobat dari kesombongan, kita bertobat dari kekerasan, kita bertobat dari hal-hal yang buruk, merendahkan hati dan berdoa, pasti Tuhan jawab, ya. Karena apa saudara? Tuhan senang ketika anak-anaknya mau sujud di hadapannya. Ketika anak-anaknya mau merendahkan hati dan mengakui kesalahan-kesalahannya, Dia akan bertindak menjadi Allah yang hebat, ya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mulai menyadari bahwa hanya Allah Israel yang sanggup membebaskan mereka, ya. Karena itu mereka berulang-ulang memanggil Tuhan. Maka Allah memberikan pendengaran kepada Deborah, Nabiah, isi dari Lapidot itu, sebagai hakim pada saat itu, ya. Ayat 6 dan 7 saudara saya bacakan. Ia ini Deborah saudara, menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sibulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera. Ini Allah yang bicara saudara. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Waduh. Jadi saudara-saudara, Deborah di situ dikatakan memanggil Barak, ya, bin Abinoam untuk berperang melawan Sisera.
Saya yakin Sisera agak ragu-ragu, saudara. Ya, ya. Si Barak, saudara, maaf. Karena Sisera ini kuat. Dia punya keretanya sampai 900, saudara. Maka dia katakan juga pada ayat ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Padahal dia tentara, saudara-saudara, tapi mengandalkan orang perempuan, ya, Deborah. Saya yakin dia mungkin ragu-ragu juga bisa menang apa enggak nih. Ini suara Tuhan atau bukan nih, gitu kan? Tapi lihat, saudara, Deborah yang menyatu dengan Tuhan mengatakan begini, ayat 9. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Baik, saudara. Jadi Deborah bilang, oke, saya ikut. Tapi engkau tidak dihormati karena ya tentara Kanaan ya itu dikalahkan oleh orang perempuan. Dia itu Deborah. Harusnya dia berangkat, saudara ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini memang menarik sekali ya. Kemudian situasi di medan perang, saudara-saudara. Kita lihat di ayat 12 sampai 17. Ini ramai sekali-sekali, ya. Setelah dikabarkan kepada Sisera, ya, ini panglima, bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Bayangkan, saudara-saudara. Jadi bukan orang Israel yang perang, Allah yang berperang. Maka dikacaukan. Ya, pedang Allah yang berperang melawan mereka. Luar biasa, saudara ya. Dan kacau balau mereka semua. Sampai Sisera itu keluar dari keretanya dan mereka melarikan diri. Dia melarikan diri, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa. Tetapi bagaimana nasibnya? Nah, ini Sisera nasibnya ada di ayat 21, saudara. Nah, dia melarikan diri ke keluarganya Yael. Tetapi istri Yael, ya, ayat 21, Yael istri Haber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekati diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Jadi datang ke kemahnya si Yael, saudara, dia bilang, ibu saya bisa istirahat, silakan. Minta minum dikasih susu, ya kan? Tidur saja yang tenang, katanya gitu, ya. Tapi karena kelelahan dia tidur pulas, dikasih patok dari pelipis. Mana pelipis ini ya? Sini ya pelipis ya, bagian mata ya. Dipatok, dipukul sampai tembus ke tanah, matilah, ya kan? Karena apa? Allah yang berperang. Oleh karena itu, saudara jangan suka mengandalkan kekuatan saudara. Saudara itu lemah. Saudara itu debu dan tanah. Ya, musuh saudara di dunia seperti Goliat yang kuat. Ya, maka kita jangan sombong. Ya, kita harus belajar rendah hati karena pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biar Tuhan yang berperang dan kita diam saja, saudara. Biar setiap kemenangan itu datang daripada Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu sekali lagi ya, hindari segala berhala atau keintiman dengan dunia. Nah, karena apa, saudara? Agar kita tetap mengalami shalomnya Tuhan, kehadirannya Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kalau orang udah terikat dengan dunia, saudara-saudara, dia biasanya nggak lihat Allah lagi. Dia biasanya nggak cinta Allah lagi. Biasanya dia tidak menyembah Allah lagi. Tetapi hobinya dia, berhalanya dia yang selalu diikuti. Ya, baik saudara, kita buka Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15.
1 Yohanes di belakang. Pasal yang kedua ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, Allah juga nggak mengasihi dia, saudara. Allah nggak menyertai secara hebat. Ya, seperti bangsa Israel ketika dia berjinah dengan roh-roh ilah-ilah lain, mulai menyembah berhala. Malah dihukum, saudara, nggak disayang, ya kan? Tapi ketika dia bertobat, menangis, pasukan yang kuat dikalahkan. Sisera gimana kurang kuat? 900 kereta besi, belum pasukan, belum tentaranya, belum rakyatnya, nggak berimbang peperangan itu. Tetapi karena Allah yang memimpin peperangan, Allah yang berperang, saudara, maka Sisera dikalahkan. Itu luar biasa, ya. Karena Allah mengingini supaya kita semua tetap mengasihi dia di atas segala-galanya. Ingat saudara, saudara dan saya tidak akan pernah bertumbuh di dalam pertumbuhan roh ketika kita masih mengasihi diri kita, ketika kita masih mengasihi hobi kita, ketika kita masih mengasihi saudara kita lebih dari yang lain-lainnya. Itu namanya berhala. Karena apa? Allah kita mau dikasih lebih dari segala-galanya. Ya, ayat yang biasa kita baca, kita buka Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ini udah sering kali kita baca hukum kasih, saudara-saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini saudara. Ya, jadi kita nggak bisa mengasihi Yesus asal-asalan, nggak bisa. Tapi harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi totalitas 100%, nggak boleh 99%. Ya, itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi saudara, sekali lagi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan menyintai Allah yang lain. Jangan punya berhala. Jangan hati kita terikat pada dunia ini, karena kasih Allah akan undur. Tetapi biarlah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan kita akan mengalami kehebatan Tuhan. Kita akan mengalami jalan keluar dari Tuhan, mengalami mujizat-mujizat, mengalami pertolongan Tuhan di dalam segala perkara. Saudara-saudara, mari buka juga Yohanes 15. Injil Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini saudara, ya. Dengarkan firman, lakukan. Dengarkan firman, lakukan. Itu tanda bahwa saudara mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan mengasihi saudara dan sebaliknya, saudara pasti dijamin. Dan semua kuasa-kuasa yang menyerang saudara akan dihancurkan oleh Tuhan. Untuk itu saudara, sayangi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Tuhan berkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 66 bait yang keempat. Percaya hai saudara. Percaya hai saudara, dan puji Tuhanmu, genap di kau
Saudara, kita bersafaat. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah ditaburkan. Ajarkan kami menyintai-Mu saja, satu-satunya Allah yang luar biasa. Lebih dari segala-galanya, lebih dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan ajarkan kami untuk setia. Ajarkan kami tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hanya firman-Mu menjadi panduan. Supaya Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang menjadi fokus kehidupan kami. Supaya Tuhan hanya firman-Mu yang menjadi fokus kehidupan kami dan menjadi garam, menjadi terang di jalan-jalan hidup kami, menjadi pelita di jalan hidup kami, sehingga kami tidak melihat kegelapan dan kami tidak tersandung, karena terang-Mu ya Tuhan menyinari kami. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis yang sudah melayani. Kau berkati keluarga mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, perekonomian mereka, semua Engkau berkati. Pelayanan di Bali, pos pelayanan Bali Engkau berkati, supaya mereka semakin tumbuh kuat dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi, baik sekolah minggu, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, lansia, semua Engkau berkati untuk bertumbuh kuat dengan Tuhan, menyintai Tuhan, terus belajar firman Tuhan, setia, tunduk dan taat dari setiap perkataan firman Tuhan. Kami berdoa untuk komisi musik gereja, rumah tangga, diakonia dan pedakem, demikian juga PI ya Tuhan, dan juga admin serta koster, semua Engkau berkati. Berkati jemaat yang terus menjadi pendoa syafaat, menjadi penyembah-penyembah, Kau berikan pengurapan lebih, karena mereka menopang kerajaan Allah. Dan hamba berdoa, biar ya Tuhan Kau ciptakan banyak penyembah di GKU ini, banyak pendoa syafaat. Saya percaya ya Tuhan, kami percaya gereja yang penuh dengan pendoa dan penyembah, pasti gereja itu akan menyenangkan hati Tuhan. Pasti mujizat-mujizat akan terjadi. Terima kasih Bapa. Dan berkati yang hari ini melayani, para majelis, organis, song leader ya Tuhan, juga kameramen, penopang doa, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami. Kami meteraikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bekasi menjadi milik Tuhan, Bali menjadi milik Tuhan, Indonesia menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan COVID-19 semua kuasanya kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau, haleluya. Berkati sinode ya Tuhan untuk terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih. Untuk terus saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati, saling menopang, saling percaya, saling menguatkan. Terima kasih Bapa. Indonesia berkati supaya menjadi negara yang adil, makmur dan sentosa. Berkati Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin, dan seluruh aparat pemerintah Engkau berkati. Angkatan laut, darat dan udara Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia Engkau berkati untuk berdiri jadi saksi yang kuat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Saudara, siapkan hati, pikiran, roh saudara untuk menerima berkat Tuhan. Dan hiduplah dengan firman Tuhan, jadilah saksi Tuhan. Terimalah berkatnya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin. Besalah kasih Bapakku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.